Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ria Dwi Rahmawati Ashari akan menjelaskan suatu materi untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah yang diampu oleh Ustadz Muhammad Nafiul Akbar. Baiklah, di sini materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai al-wilayatu akhassa aqwa minal wilayati ammah. Yang dimaksud yaitu mengenai kekuasaan yang khusus lebih kuat kedudukannya daripada kekuasaan yang umum, yang mana kekuasaan itu emang memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan nasib berjuta-juta umat manusia. Lah, mengapa kekuasaan khusus lebih kuat daripada kekuasaan umum? Karena kekuasaan umum adalah kekuasaan yang tidak dikhususkan dengan menguasai orang-orang tertentu, tetapi kekuasaan umum yaitu kekuasaan yang menguasai seluruh orang dan kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Dan adanya kaidah ini sebagai dalil diperbolehkannya adanya kekuasaan khusus. Nah, apa sih kekuasaan khusus itu? Yaitu kekuasaan yang lebih khusus, yang lebih spesifik mengatur kekuasaannya sendiri. Dan juga adanya kekuasaan khusus ini, kekuasaan umum tidak tersibukkan dengan mengurusi hal-hal yang kecil, yang mana dengan hal-hal kecil tersebut akan diurusi oleh kekuasaan yang lebih khusus lagi. Dari kekuasaan ini, dari kaidah ini ada syarat-syarat tertentu, yaitu untuk kebijakan yang pertama, kebijakan tidak bertentangan dengan maqasid asy-syar'i. Jadi kekuasaan yang dikuasai itu tidak bertentangan dengan syar'i. Yang kedua, pemegang keputusan lebih profesional di bidangnya. Jadi kekuasaan yang dipegang khusus dengan bidang yang lebih profesional, dengan bidang yang memang didalami oleh ahlinya. Yang ketiga yaitu memilih maslahah yang mungkin tercapai. Jadi adanya kekuasaan ini untuk memilih maslahah yang mungkin tercapai. Lah adanya maslahah ini agar tertutupnya kemudorotan, sehingga menimbulkan kepastian hukum, yang mana dengan kepastian hukum ini dan tidak adanya perselisihan yang dapat dihindari. Lah, adapun contoh dalil dari kaidah ini yaitu dari hadis riwayat Tirmidzi nomor 1879, yang mana berbunyi, setiap perempuan yang dinikahi tanpa seizin walinya maka nikahnya batal. Nikahnya batal. Kalau ia dikumpuli atau disetubui, maka baginya mahar karena suaminya telah menghalalkan farjinya. Jika ada pertengkaran-pertengkaran, maka hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Lah, dari hadis tersebut lebih dispesifikkan bahwasanya wali nasab itu lebih kuat daripada wali hakim. Kedudukan wali nasab itu lebih khusus, lebih kuat daripada wali hakim. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu rukun dalam kaidah ini. Adapun nomor satu yaitu kekuasaan umum mempunyai kepercayaan umatnya, sehingga umatnya itu juga tidak condong kepada kekuasaan khusus saja. Kekuasaan khusus itu memperkuat kekuasaan umum. Yang kedua, adanya kekuasaan khusus yang ditempati oleh orang yang sesuai dengan bidangnya. Seperti yang tadi, yaitu syaratnya kekuasaan khusus ini dipegang oleh ahlinya, ahli dalam bidangnya, sehingga diatur oleh orang-orang yang benar-benar profesional di dalam bidangnya. Yang ketiga, kebijakan yang diambil kekuasaan khusus dalam koridor syar'i. Lagi-lagi dalam kaidah ini, kekuasaan atau kebijakan yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan syar'i, sehingga ada maslahat yang dicapai dan menghindari kemudaratan. Lah, adapun contoh dari kaidah ini yaitu contohnya yang lebih sederhana, ada camat. Lah, camat tuh lebih kekuasaannya tuh lebih khusus dalam wilayahnya daripada gubernur, karena camat itu lebih spesifik di wilayahnya daripada gubernur yang lebih meluas. Selanjutnya wali nasab yang tadi ada hadisnya, hadis riwayat Tirmidzi yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu wali nasab lebih kuat kekuasaannya terhadap anaknya daripada lembaga peradilan agama atau wali hakim.
Dan yang terakhir contohnya itu hakim tidak dapat membelanjakan harta anak yatim yang berada di bawah kekuasaan wali atau orang yang mendapat kepercayaan dari anak yatim tersebut. Jadi, hakim adalah kekuasaan umum yang mana kekuasaan khususnya yaitu berada pada wali atau orang yang dapat dipercaya atau orang yang diberi amanah oleh ayah dari anak yatim tersebut. Itu termasuk kekuasaan hukumnya. Kekuasaan umumnya yaitu hakim tersebut. Jadi hakim tidak boleh semena-mena atau tidak boleh serta-merta membelanjakan harta anak yatim yang mana anak yatim tersebut memiliki wali yang dititipkan atau orang kepercayaan dari ayah anak yatim tersebut. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.